Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senli Anggita Irdiasananda dari kelas 12 OTKP 3, absen 19 akan menjelaskan tentang menerapkan inventarisasi sarana dan prasarana. Untuk yang pertama yaitu pengertian. Pengertian inventarisasi adalah suatu kegiatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan dalam daftar, penyusunan atau pengaturan barang-barang milik negara atau daerah serta melaporkan pemakaian barang-barang kepada pejabat yang berwenang secara teratur dan tertib menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku sehingga mempermudah dalam penyajian dan kekayaan negara baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana ada 4. Yang pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi. Yang kedua, untuk menghemat keuangan, baik dadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sehingga tidak terjadi barang-barang yang double. Yang ketiga yaitu sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu organisasi dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang, sehingga tidak akan menjadi pemborosan yang seperti dijelaskan di tujuan yang nomor 2. Yang keempat, untuk memudahkan pengawas dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi, sehingga karyawan yang bekerja di bagian inventarisasi tidak mengalami kesulitan saat pendataan barang-barang milik perusahaan dan barang-barang milik negara. Selanjutnya, yaitu manfaat inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset organisasi. Kedua, menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan organisasi atau negara. Ketiga, menyediakan informasi mengenai aset organisasi atau negara yang dikuasai departemen sebagai bahan untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan perlengkapan departemen. Yang keempat, untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen. Kelima, memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang, entah itu barang yang sudah berumur tua atau rusak, untuk dijadikan acuan penghapusan. Yang keenam, memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang, sehingga saat mendata tidak ada barang yang ketinggalan atau mempunyai barang-barang yang lebih. Selanjutnya, dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana adalah PP nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang mengatur tentang hak kepemilikan, pengelolaan dan hak atas kuasa harta atau kekayaan milik negara. Setelah itu adalah langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menyiapkan lembar hasil opname barang inventarisasi atau LHOPBI. Contohnya nanti akan saya taruh di video. Yang kedua, menyiapkan buku induk barang inventarisasi BB. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventarisasi BGBI. Yang keempat, menyiapkan kode klasifikasi barang inventaris. Yang kelima, menyiapkan daftar kode akuntan pengguna barang. Yang keenam, menyiapkan daftar kode wilayah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.